Oke semua, kembali lagi sama saya. Dan di sini saya akan mereview suatu casing. Dan di sini casingnya saya dikirimi oleh pihak DTG untuk mereview suatu casing yang bermerekkan adalah ini Techwear 4G M Omni. Yang ada di sini dari segi penampakan casingnya. Kalau yang ini tipenya tersebut adalah MATEK untuk casingnya, bukannya ATEK. Dan juga di sini dia menggunakan sistem jendela untuk kacanya. Anda bisa tarik di bagian bawahnya yang ada di sini. Dan di sini untuk boxnya, penampakannya yang ada di sini ya, untuk penampakan boxnya seperti ini, dia itu simple sama seperti biasanya. Untuk tipenya ini, dia itu ada dua tipe, berwarna hitam maupun yang berwarna putih. Tetapi aku lebih suka berwarna putih sih dari segi tampilannya aja ya. Saya kasih gambar di sini lah untuk berwarna putih satunya. Tapi saya memang dikirim yang warna hitam aja, tapi ya nggak masalah. Dari segi bentuk dan juga kualitas maupun performanya dia itu sama. Cuma membedakan dari segi warnanya aja sih, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan untuk kaca spesifikasinya dan juga pengujiannya nanti, jika kacanya dibuka maupun ditutup dan juga kekurangan maupun kelebihan dari segi casingnya yang ada di sini, jangan lupa klik subscribe dan tombol kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk membacakan spesifikasinya dulu di bagian sini, di belakang ini ya. Jadi ada speknya. Sebelum saya membuka dari segi kelebihan maupun kekurangan atau review singkatnya lah di awalnya dulu untuk casingnya yang ada di sini. Untuk yang ini, di bagian atasnya sini ya, ada USB 3.0, ada dua, dan juga ada kabel audio maupun mic, tombol reset, LED, dan juga power. Kalau yang ini tidak ada USB 2.0, cuma 3.0 semua untuk yang ini casingnya. Dan juga di sini dia itu support sama hard disk 2, maksimalnya 2, dan juga SSD-nya dia itu 2 juga. Dan juga PCI-nya tersebut dia itu ada 4 di bagian belakang sini, 1, 2, 3, 4, karena ini tipenya MATEK masuk ke dalam casingnya ini. Dan juga di bagian fan-nya, di bagian depan tersebut yaitu support 3 fan, atas 2 fan, belakang 1 fan juga. Standar lah pada umumnya lah. Tetapi untuk 14 cm itu juga bisa di bagian depan. Tapi kalau yang atas ini dia itu cuma support 12 cm aja sih kalau nggak salah ya, karena di sini slotnya tersebut cuma di 12 cm. Nanti saya akan lihatkan dari segi penampakannya di bagian atasnya sini, dari segi slotnya fan, dan juga di sini dia itu support maksimum GPU card 330 mm dari sini ke sini. Triple fan masih bisa lah untuk yang inilah. Dan juga maksimal CPU coolernya 160 mm. Rata-rata semua CPU cooler air cooler dia itu bisa masuk ke casingnya ini, karena kebanyakan mentok di 160 mm. Rata-rata CPU cooler yang menggunakan air atau kipas lah, dia itu bisa masuk ke casingnya ini semua. Dan juga di sini dia tuh maksimal power supply 160 mm. Kalau nggak salah sih beda ya dengan spek yang ada di websitenya. Kalau yang di website tersebut 180 kalau nggak salah. Yang dimana ada berbeda sedikit lah, seperti contoh yang ada di gambar di sini atau speknya lah. Intinya seperti itu. Dan di sini dia tuh free 4 fan RGB. Kalau nggak salah RGB sih, bisa diganti-ganti melalui tombol di bagian atasnya sini. Kita akan lihat aja di sini hanya bisa melalui tombol di sini atau bisa menggunakan software juga. Itu aja, kita pindahkan dulu dari segi ini ya boxnya ya supaya tidak rame. Dan di sini casingnya kita akan membuka atau mengulas lah apa aja kelebihan dan juga kekurangannya. Tetapi kita lihat secara kasarannya dulu. Di bagian sini aku buka dulu ya, karena emang ini ada solasi supaya tidak membuka. Biar kita buka dulu untuk yang ini bagian sampingnya. Ini cara membukanya dari bawah ya, seperti ini. Hati-hati dia menggunakan tempered glass, dan juga ada bezel di bagian atasnya sini, atas, kiri, kanan, bawah, supaya menutupi bagian yang tidak enak dilihat. Jadinya kalau kalian melihat casing kalian cuma bisa melihat yang enak aja. Jadi ini bagus sih ya. Kasih bawah dulu supaya tidak mengganggu karena takut pecah. Dan di sini penampakannya ada power supply cover. Aku suka sih kalau yang ini, kadang ada yang suka dan tidak ya, tapi ya kalau power supply kalian RGB bisa kelihatan di bagian sini. Dia tuh juga ada slot SSD juga 1, 2 ya, sinilah 1, 2. Dan di bagian sini dia tuh ada lubang-lubangnya semua. Dan di bagian fan-nya ini kita akan lihat aja di sini. Tetapi kita bahas dulu dari segi bagian depannya sini. Di bagian depan dia itu tipenya mesh, tidak ada touch filter sih kalau saya lihat di bagian belakangnya sini ya. Cuma mesh saja seperti ini, dan juga ada tulisan Techwear-nya. Ini bagus sih. Tetapi kalau yang berwarna putih lebih kelihatan sih kalau menggunakan yang ini. Tapi ini bentuknya bukan flat ya, tapi dia itu melengkung-lengkung. Ini bagus sih, supaya lebih menarik lah. Dan aku buka dulu dari segi bagian sini ya, depannya ini. Kita bukanya dari bawah sih seperti biasa. Tinggal Anda tarik aja. Ya seperti ini kurang lebihnya nih ya.
tidak ada dust filternya. Tapi kalau ingin lebih bagus, akan tambah aja dust filter sendiri sih di bagian belakang sini bisa. Tapi ya harus menambah budget juga untuk yang ini. Tapi ini juga udah lumayan lah, menggunakan mesh di bagian depannya. Dan di sini fan free-nya, dia itu ada 3 di bagian depan, di bagian belakang ada 1. Kita akan buka aja di bagian belakang sini. Nah, di sini untuk yang belakangnya atau set belakangnya di sini lah, dia itu menggunakan flat. Tidak ada rongga-rongganya sedikit lah, tapi ada rongga sedikit sih sebenarnya di bagian sini ya. Tapi ini tipenya terbilang flat untuk yang ini. Dan kita lihat di bagian belakangnya sini, ternyata ada hubnya, udah terpasok lah ini ya. Dia itu ada hub semua fan, dan juga ini bermerekkan Omni ya, Techwear Omni di bagian sini. Dia itu support sampai banyak sih untuk fan-nya ya. Di sini sudah terpasang 1, 2, 3, 4. Untuk supportnya 5, 6, 7, 8. 8 maksimal support fan. Kalau mau buka yang tidak support 3 pin RGB, maka cuma menggunakan di bagian atasnya saja untuk tombol penggantinya. Tapi kalau mau kalian support, bisa menggunakan software dari segi mopo kalian. Jadi opsional lah, bisa menggunakan dari casing maupun dari mopo. Jadinya masih tetap hidup semua dan juga bisa diganti. Meskipun mopo kalian tidak support 3 pin RGB. Dan di sini kabelnya semua dia itu berwarna hitam, meskipun tidak flat sih kalau yang ini ya. Coba berwarna hitam aja. Dan juga agak tebal dari segi kabelnya. Dan juga di sini tersebut untuk daya yang menggunakan kabel SATA ini ada 4 pin juga, dan juga ada 3 pin juga untuk menyambungkan ke mopo kalian. Ya seperti inilah kurang lebihnya dari segi belakangnya. Tetapi kalau yang ini di bagian sini ya, dia tuh ada rongganya juga 2-3 cm lah untuk yang ini. Karena di sini dia tuh cuma menggunakan flat, jadi untuk kabel-kabelnya dia tuh bisa dimasukkan semua dan juga bisa terpasang rapi lah. Dalam pemasangan di akhirnya ini juga sangat membantu sekali sih. Kebanyakan casing seperti ini tipenya, meskipun di bagian belakangnya sini untuk setnya ini dia tuh flat, tapi ya nggak masalah kalau menurutku. Dan di sini dia tuh ada baut-bautnya semua, dia tuh standar ya. Tidak ada kabel case maupun yang lainnya. Dan juga di sini dia tuh ada tempat harddisknya juga nih. Ada 1. Kalau maksimalnya harddisk jadi cuma support sampai 2 aja. 1 dimasukkan ke dalam, 1 dikasih di luar. Kalau di sini dari SSD-nya dia itu support sampai 4 sih kalau menurutku, yang dimana atau 4 lebih lah. Atas 1, 2 dan juga di bawah bisa 3, 4. Bisa lebih juga kalau ditumpuk-tumpuk menggunakan SSD-nya juga untuk yang ada di bagian dalamnya sini. Dan seperti itu dari penampakan belakangnya, dan juga di bagian atas ini ya, dia itu ada dust filternya bagus. Di bagian sini dia itu cuma support 12 cm saja, karena slot yang tersebut cuma di 12 cm. Kalau yang 14 cm biasa tersebut ada garisnya juga seperti ini di bagian atasnya sini lagi, tapi ini emang nggak ada, jadinya cuma support 12 cm. Kecuali kalau yang depan dia itu support 14 cm, cuma maksimal di 2. Dan di bagian bawahnya sini dia tuh ada dust filternya juga. Kalau yang ini bagus sih, dia tuh full dari kiri ke kanan, sangat menarik. Dan juga di sini ada kakinya. Kakinya tersebut ada gabus maupun busa di bagian sini supaya lebih meredam getaran maupun aliran listrik. Bisa dibilang ini wajib juga ini ya. Jadi komplit, di bagian bawah ada dust filternya, di bagian sini ada kaki dan juga ada gabusnya. Seperti ini penampakannya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya untuk penjelasan review singkatnya yang ada di sini. Kita lanjutkan saja untuk mereview dari segi suhunya, jika kaca yang dibuka maupun ditutup, airflow-nya bagus atau tidak. Dan juga saya akan menambahkan 2 fan di bagian atasnya sini. Dan juga tambahan ya dari segi harganya, kalau yang ini dibanderol dengan harga 840.000 di Tokopedia-nya Gamer or Sport. Kalau misalnya di toko-toko lain ada yang lebih murah sih, sekitar 780-790.000 seperti contoh yang ada di sini untuk gambarannya. Itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk kesimpulannya dan juga review suhunya yang ada di sini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi suhunya, yang dimana jika lo memakai kaca maupun tanpa kaca di bagian samping casingnya ini, menggunakan Techwear 4GM Omni. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya dia mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya di 57 derajat. Untuk pengujian minimalnya, saya tidak ngapa-ngapain di desktop, dia mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya dia itu saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 57 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan jika kita bandingkan dari segi memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan 31 derajat
dan juga maksimal yang mendapatkan 58 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia itu terpaut 1 derajat aja di bagian suhu maksimalnya, yang dimana tanpa kaca tersebut 57 derajat, kalau yang pakai kaca 58 derajat. Cuma terpaut 1 derajat aja. Kalau menurutku ini terbilang sangat bagus, meskipun cuma terpaut 1 derajat aja untuk yang ini. Dari segi sirkulasi udaranya, intinya seperti itu. Lanjut ke kelebihan casingnya ini. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup di bagian kaca sampingnya. Seperti di pengujian yang tadi saya tes, sirkulasi udaranya bagus. Salah satu faktornya di bagian depan tersebut yaitu bentuknya mesh di casingnya, jadi bisa mengambil udara dari luar ke dalam secara bagus. Lanjut yang kedua, free 4 fan ARGB plus TechWear Omni Hub Fan Controller. Untuk yang ini, free fan-nya tersebut terdapat 4, bisa diatur semua melalui tombol LED di bagian atas casing maupun di software Mobo kalian. Dia tuh support dari segi MSI, Asus, ASRock, Gigabit, dan juga yang lainnya. Yang dimana intinya, banyak bonus yang membeli casingnya ini. Lanjut yang ketiga, terdapat dust filter di bagian atas maupun di bagian bawah. Di bagian atas full, di bagian bawah juga full. Jarang-jarang ada di bagian bawah dia tuh full, terkadang cuma setengahnya aja. Lanjut keempat, terdapat power supply cover terbuka di bagian samping casingnya, tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi, aku suka, karena bisa kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Dan apalagi jika ada RGB-nya di power supply kalian. Lanjut yang kelima, terdapat rongga 2 cm kurang lebihnya lah di belakang casing. Fungsinya untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup di bagian belakangnya atau belakang casingnya tersebut lah, karena di bagian belakang tersebut dia tuh flat. Maka dari itu kekurangannya tersebut bisa ditutup dengan ini. Lanjut yang keenam, terdapat slot hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 4. Tetapi bisa lebih jika lo tanpa hard disk maupun yang lainnya diakali. Intinya seperti itu. Yang ketujuh, terdapat karet atau busa di bagian kaki casingnya. Ini juga wajib harus ada supaya lebih tinggi dan juga aman lah dari getaran maupun yang lainnya. Intinya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, fan free-nya tersebut RGB Omni, dia itu belum ada yang menjual di toko manapun. Jadinya kalau ingin membeli yang sama seperti free fan-nya, harus membeli fan lainnya yang setipe, seperti contoh yang ada 3 pin RGB-nya dan juga 4 pin slotnya. Meskipun nanti warnanya agak berbeda sedikit dari segi free fan Omni-nya. Jadi ini opsional, bisa kekurangan, bisa kelebihan kalau menurutku. Lanjut yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bagian bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Jika kalian sudah memakainya maupun melihat dari segi video yang ada di sini. Tinggal komen aja di bawah, diskusi bareng. Dan kesimpulannya, dengan harga 840.000, kalau di officialnya resmi, kalau di toko lainnya ya 700 ribuan lah, 770, 780.000. Rekomen atau tidak, kalau menurutku ini terbilang rekomen. Karena kalau kalian membeli ini, meskipun harganya agak mahal untuk sebagian orang, tapi kalau yang ini banyak bonusnya, seperti contoh 4 fan free RGB dan juga ada TechWear Omni Hub Fan Controller yang seharga 130.000 untuk kontrolernya aja. Dan kalau free fan-nya tersebut, satu fan lah bisa dianggap 70.000 satunya, dikali 4, 280.000. 280.000 ditambah 130.000 untuk fan controller, jadinya 410.000. Jadi harga casingnya tersebut 840.000 dikurangi 410.000, jadinya cuma 430.000. Kasarannya seperti itu ya, ini cuma contoh aja. Jika lo membeli casing tanpa free fan dan juga TechWear Hub Omni Controllernya, bisa dibilang ini murah. Tetapi bukan di murahnya aja, dari segi fiturnya dia itu juga bagus, seperti yang saya jelaskan kelebihannya tadi. Dan juga sirkulasi udaranya dia itu bagus. Suhunya meskipun tanpa kaca maupun pakai kaca di bagian samping casing. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ini, TechWear 4G Omni. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.